Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endan Suandana. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara membuat e-sertifikat otomatis dalam jumlah yang banyak hanya dengan menggunakan Google Form, dan dalam setiap sertifikat itu memiliki nomor sertifikat yang berbeda untuk setiap sertifikat, atau setiap sertifikat memiliki unique number. Kita langsung saja guys ya. Oke. Yang pertama, kalian harus masuk ke account Google kalian, kemudian masuk ke Google Drive. Nah, pertama tentunya agar semua pekerjaan itu tersimpan secara rapi, kita buat dulu di sini folder baru ya. Kita kasih contoh misalnya folder webinar. Jika kalian nanti membuat banyak sekali webinar, kita simpan semua sertifikat dan informasi pendaftaran serta pendaftar hadirnya di sini ya. Kita create. Nah, setelah di create, kita masuk ke Oke. Nah, dalam folder kosong ini pertama kalian harus melakukan membuat 3 hal. Yang pertama adalah kalian membuat slide yang akan menjadi bahan untuk sertifikat nanti. Kemudian kalian membuat folder yang akan menjadi tempat penyimpanan sertifikat yang sudah jadi nanti dari masing-masing peserta. Dan ketiga, membuat daftar hadir di Google Form. Itu 3 hal yang kalian harus buat. Oke, pertama kita membuat slide kosong dulu. Kita klik new, kemudian kita buat slide kosong di sini ya. Silahkan keluarkan kemampuan kalian untuk membuat sertifikat seindah mungkin ya. Misalnya kita buat di sini sertifikat gitu ya. Kemudian kita taruh di atas misalnya seperti ini. Kemudian kalian bisa ganti warna dan sebagainya. Pada intinya kalian silahkan, saya tidak akan berlama-lama di sini. Kalian silahkan buat sertifikat itu sebaik mungkin ya. Nah, ini adalah file desain sertifikat yang sudah saya buat ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jika kita lihat hasilnya, nah kurang lebih akan seperti ini. Silakan kalian kerahkan kemampuan kalian sebagus mungkin ya membuat sertifikat ini ya. Ini cukup sederhana saja ya. Nah, yang paling penting di sini adalah ada beberapa tag isian di sini yang nanti isian ini akan diperoleh dari Google Form yang diisi oleh para peserta pelatihan ketika mereka mengisi daftar hadir. Di sini saya hanya membuat 2 saja, yaitu nama lengkap ya, kemudian di sini unit instansi. Nah, coba perhatikan oleh kalian di sini. Di sini ada tag ID. Nah, ini adalah yang akan membuat sertifikat itu memiliki nomor ID yang berbeda untuk setiap sertifikat. Ini sangat penting ya. Nah, ini tidak diisi oleh peserta pelatihan ya, tetapi ini di-create secara otomatis dari sebuah function dari Google Spreadsheet. Adapun yang diisi oleh peserta pelatihan hanya 2 ini saja. Oke, langkah kedua adalah kalian membuat sebuah folder yang akan menjadi tempat nantinya untuk menyimpan secara otomatis hasil dari sertifikat-sertifikat para peserta. Kita buat folder di sini. Folder, misalnya kita buat hasil sertifikat webinar pandemi, nah, misalnya itu ya. Katakanlah webinarnya adalah tentang pandemi COVID ya. Kemudian kita create. Nah, agar folder hasil sertifikat ini dapat diakses oleh seluruh peserta, maka tentu kita harus membuka aksesibilitas dari folder ini agar bisa diakses oleh semua orang, yaitu caranya dengan mengklik share ini, share. Nah, kemudian klik change to anyone with the link. Nah, kemudian copy link. Oke, dan nah sekarang kalian lihat di sini ada icon orang di sini yang menunjukkan bahwa sertifikat ini dapat dilihat oleh para peserta. Nah, karena link tadi itu panjangan, maka kita dapat menyingkat link tersebut, salah satunya di fasilitas Bitly ya. Kalian bisa daftar Bitly gratis ya dengan menggunakan akun Google. Oke, jika sudah punya maka langsung saja kalian create di sini. Kemudian paste. Nah, ini adalah link dari folder tadi. Nah, kemudian kalian bisa customize di sini ya. Customize misalnya folder hasil sertifikat. Misalnya kayak gitu ya, hasil sertifikat.
kalian boleh menggunakan nama yang lainnya. Oke, kita save. Oke, nah ini silahkan kalian simpan Bitly ini untuk nanti kalian gunakan ya. Nah, langkah ketiga yang harus kalian lakukan adalah membuat Google Form untuk daftar hadir ya. Oke, kita buat Google Form. Di sini klik folder, kemudian more, kemudian Google Form, kita membuat blank form ya. Oke, kita membuat misalnya daftar hadir webinar. Nah, agar masing-masing peserta webinar hanya dapat mengisi satu kali daftar hadir webinar, maka pertama kita lakukan dulu perubahan setting di sini. Nah, kemudian collect email address, kemudian limit to one response. Jadi setiap peserta pelatihan hanya dapat mengisi dengan satu nama dengan satu email address. Kemudian save. Nah, secara otomatis sistem akan membuat sebuah pertanyaan kosong tentang email address di sini. Oke, yang kedua kita akan membuat pertanyaan nama lengkap. Nah, ini mohon dicatat, ini harus sesuai dengan tag di sini. Ya, nama lengkap, maka di sini pun harus nama lengkap. Jangan sampai salah ya, ini harus sesuai. Kemudian kita berikan informasi misalnya di sini, jika mau ditambahkan informasi di sini description. Boleh diisi dengan menggunakan gelar misalnya ya. Oke, itu optional saja. Oke, yang paling penting adalah buatlah pertanyaan ini menjadi wajib, required. Nah, oke. Yang kedua, kita copy ya, langsung saja copy, kemudian kita meminta unit instansi. Ini ya, yang pertama slide sertifikatnya, kemudian folder kosong yang akan menjadi tempat nanti hasil sertifikatnya, kemudian membuat Google Form daftar hadir webinar. Oke, sekarang kita klik response ini. Nah, kemudian kita create spreadsheet. Oke, di sini create. Nah, ini spreadsheet yang masih kosong. Nah, kemudian di sini karena kita ingin mendapatkan unique number untuk masing-masing sertifikat, maka kita perlu menambahkan satu kolom lagi di sini yang automatically akan di-create oleh sistem, yaitu ID ya. Nah, saya sudah buat di sini formulanya. Kemudian kita double klik di sini, kemudian kita paste. Nah, oke, otomatis dia akan mendapatkan sebuah ID di sini.
Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan adalah kita akan melakukan add-ons di sini, yaitu add-ons autocrat ya. Add-on autocrat. Tentunya kalian harus get add-ons dulu jika kalian belum ada. Caranya mudah, yaitu dengan get add-ons di sini ya. Kemudian tunggu sebentar. Nah, kalau tidak ada, search saja seperti ini. Kalau tidak ada ya, karena ini sudah ada, silahkan kalian klik saja ya, tidak membutuhkan waktu lama dan tidak sulit ya. Nah, karena saya sudah terinstall, maka saya langsung saja launch atau open autocrat ini, autocrat. Oke, membutuhkan waktu beberapa detik. Nah, kemudian kita create a new job. Oke, silahkan kalian isikan nama job name ya, apa saja silahkan. Misalnya ini saya sudah punya di sini, misalnya sertifikat webinar pandemi misalnya gitu ya. Oke, kemudian next. Nah, kemudian di sini ada dua opsi ya, bisa create example atau dari drive. Karena kita sudah membuat slide-nya tadi, kita klik drive. Nah, kita cari ya sertifikatnya tadi, kalau tidak salah yang ini ya, sertifikat webinar pandemi. Kalau tidak ada, silakan kalian search di sini ya. Oke, kemudian select. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah masuk target dari slide sertifikatnya. Kemudian next. Nah, di sini ada 3 isian sudah ya, yang akan menjadi automatically masuk ke dalam sertifikat. Yang pertama adalah ID ya, kemudian nama lengkap ya, kemudian unit instansi. Pas ya. Kalau sudah oke begini, maka kita langsung klik next. Oke. Nah, silakan kalian mengisikan nama file nantinya akan seperti apa. Misalnya seperti ini, sertifikat nama lengkap, misalnya sertifikat nantinya Abdul, sertifikat Ahmad dan sebagainya gitu ya, silahkan. Nah, kemudian kita pilih PDF, kemudian kita klik yang multiple output mode ini. Nah, multiple output ini adalah PDF-nya itu tersimpan dalam masing-masing file peserta. Jadi setiap peserta itu memiliki masing-masing file PDF. Sementara kalau single output mode ini, maka yang dihasilkan hanya satu file PDF, dan satu file itu isinya ratusan sertifikat kayak gitu. Jadi kita pilih yang ini saja agar setiap peserta mendapatkan masing-masing satu file PDF. Oke, jika sudah maka kita next. Nah, sekarang kita mencari destination folder. Nanti akan disimpan di mana itu sertifikatnya. Tadi kita sudah siapkan folder kosong ya di sini ya, folder kosongnya hasil sertifikat webinar pandemi. Cukup klik satu saja di sini ya, jangan double klik, kemudian select. Nah, ini sudah masuk di sini, kemudian kita klik next. Kemudian nomor 6 ini maka kita next saja. Nomor 7 pun kita langsung next saja. Nah, ini nomor 8. Nomor 8 ini kita klik yes, share doc. Jadi dokumen ini akan kita share. Kemudian bentuknya adalah PDF ya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah alamat email ya. Nah, kita lihat di sini email address, sehingga tagnya di sini berupa email address. Email address. Nah, sekali lagi mohon dicatat ya guys, bahwa jadi hanya ada 100 peserta saja yang akan mendapatkan sertifikat melalui email mereka. Peserta ke 101 dan sekian tidak akan mendapatkan email. Jadi mereka harus langsung ke folder. Oke, di sini misalnya sertifikat webinar pandemi. Oke. Kemudian di sini misalnya kata-kata. Nah, kita buat seperti ini misalnya, isi dari emailnya: yang terhormat peserta webinar, berikut kami kirimkan sertifikat webinar pandemi. Sertifikat dapat Anda download melalui link berikut ini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa pada serial webinar yang akan datang seperti itu. Oke, cukup saya kira. Kemudian next. Nah, ini yang penting di isian nomor 9 ini kita klik yes ini ya. Nah, yes. Oke, selesai. Kemudian kita klik save. Jadi hanya ada 9 langkah di autocrat ini. Nah, jika sudah seperti ini maka semuanya oke, sudah selesai guys. Kita close saja. Sekarang kita bisa langsung tes ya. Misalnya, nah ini adalah daftar hadirnya ya. Kita send, kemudian kita dapatkan linknya, kemudian kita shorten URL. Nah,
Sebetulnya URL juga agar lebih mudah diingat oleh peserta, maka kita buatkan customize bit.ly-nya ya. Ini opsi saja sebetulnya ya, bisa juga dikirimkan seperti itu, tapi jika ini lebih mudah diingat oleh peserta, maka kita buatkan bit.ly-nya. Misalnya ini adalah daftar hadir, kemudian kita buat misalnya daftar hadir web pandemi, misalnya kayak gitu ya. Daftar hadir web pandemi, boleh apa saja, kalian boleh customize sesuai dengan yang kalian suka, kemudian save. Ini alamatnya kita copy. Oke, kita coba sekarang ya, kita coba. Oke, katakan kita sekarang sebagai peserta pelatihan yang baru saja selesai mengikuti pelatihan atau webinar. Maka kita pertama isikan alamat akun Gmail kita, kemudian isi nama kita, misalnya Dan Suwandana gitu ya, boleh dengan gelar juga. Kemudian unit instansi kita isi seperti itu misalnya, kemudian kita isi dengan nomor WA. Nah, ini kita isi dengan dummy aja ya, nomor dummy itu, kemudian submit. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Di sini ada notifikasi untuk seluruh peserta. Anda telah berhasil mengisi daftar hadir webinar. Sertifikat secara otomatis akan terkirim ke alamat email Anda. Selain itu, sertifikat dapat pula di-download melalui link berikut. Nah, mohon diingat ya guys ya, sekali lagi ini kita asumsikan bahwa peserta webinarnya hanya kurang dari 100, sehingga kita kasih notifikasi bahwa secara otomatis akan terkirim ke alamat email Anda. Tetapi jika peserta webinarnya lebih dari 100, kata-kata ini tadi kita tidak perlu cantumkan ya. Jadi langsung saja Anda telah berhasil mengisi daftar hadir webinar, kemudian sertifikat dapat di-download melalui link berikut ini. Jadi tanpa ada kata-kata akan dikirim ke email Anda ya. Soalnya nanti peserta ke 101 tidak akan mendapatkan email, dia akan komplain ya gitu. Oke, good. Nah, kita cek sekarang guys. Nah, sudah ada kan? Nah, ini sudah ada, Dan Suwandana bla bla bla. Nomor ID-nya pun sudah terkirim secara otomatis guys. Dan kita lihat di sini sertifikatnya sudah jadi. Ini sertifikatnya sudah jadi ya. Kita cek sekarang di foldernya apakah memang sertifikatnya sudah jadi. Kita lihat di sini di folder. Nah, sertifikatnya sudah jadi guys. Coba kita klik ya. Nah, ini ada ID, ada nama, kemudian ada instansi sebagai peserta. Ini ya, sudah jadi. Dan ini secara otomatis akan juga terkirim ke alamat email kita. Tinggal dicek saja di email masing-masing. Tapi sekali lagi saya sampaikan berkali-kali bahwa ini hanya sampai dengan 100 peserta per hari. Jadi jika peserta webinarnya itu lebih dari 100, maka peserta ke 101 dan sekian itu tidak akan mendapatkan notifikasi by email. Jadi sertifikatnya harus mendownload ke folder tersebut. Tadi folder yang sudah diisikan di sini. Nah, katakan kita ingin mengisi lagi ya. Nah, kita akan coba. Misalnya kita dengan peserta yang sama ya, saya akan mengisi lagi misalnya daftar hadir. Kita klik alamatnya. Nah, maka tidak bisa ya. You have already responded. Jadi setiap peserta hanya dapat memberikan satu kali pengisian gitu ya. Nah, coba kita sekarang menggunakan account yang lain. Misalnya kita klik ini new incognito window ya, agar kita dapat akses menggunakan account yang lain. Kita paste di sini alamat daftar hadirnya. Nah, untuk mengisi formulir ini Anda harus login dengan identitas yang lain ya. Oke, kita login. Oke, kemudian next. Nah, kita isi dengan email suwandana@asmaintan@gmail.com ya. Kemudian nama lengkap Asma Intan Suwandana. Kemudian unit instansinya dia masih SD guys. Jadi SD Negeri 1 Warung Gunung Kap Lebak gitu ya. Nomor WA kita isi dengan nomor dan saja dulu. Oke, nah kita kirim.
Oke, berhasil. Coba kita lihat langsung di sini. Nah, ini sudah masuk, tapi oke, ininya masih starting, masih diproses oleh Google Form. Sudah masuk ya, ini nomor ID-nya juga nomor 2 sudah masuk secara otomatis ya. Di-create oleh sistem. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sekarang jadi. Jadi mohon disampaikan kepada peserta bahwa waktu untuk meng-create sertifikat itu sekitar 5 sampai 10 detik gitu ya. Kecuali kalau pas yang mengisi daftar hadiahnya itu ratusan banyak, maka mungkin membutuhkan waktu sampai 1 menit atau lebih mungkin ya karena antrian. Oke, kita lihat di foldernya apakah sudah ada di sini. Nah, langsung muncul ya. Ini juga membutuhkan beberapa waktu untuk meng-create sertifikat ini. Nah, oke, sudah ada ya, guys. Ini sertifikat sudah jadi. Dan ini nomor sertifikat pun sudah unik ya. Jadi masing-masing peserta mendapatkan nomor sertifikat yang unik. Oke guys, saya kira cukup sampai di sini.